Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dimas. I'm from class PBI 2C. In this video, I will answer some question about kompetensi guru, kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, dan yang terakhir kompetensi guru, terutama guru bahasa asing. Para pakar dan hasil analisis ilmiah tentang kompetensi guru telah memberikan banyak perspektif dan penelitian tentang kualitas dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang guru yang baik. Berikut adalah beberapa pandangan umum tentang kompetensi guru. Pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran. Guru harus memiliki kepemahaman yang kuat tentang mata pelajaran yang mereka ajarkan dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajar secara efektif. Keterampilan ini meliputi kemampuan merancang program studi, menggunakan teknologi yang meningkatkan pengajaran, dan mengukur kemajuan siswa. Kemampuan interpersonal. Guru yang baik harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan siswa dan orang tua. Mereka harus memiliki kemampuan mendengarkan, memberi umpan balik, dan memotivasi siswa untuk belajar. Kepemimpinan. Guru yang baik juga harus dapat memimpin kelasnya dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan. Ini termasuk kemampuan untuk mengelola kelas dengan efektif, memimpin proyek dan kegiatan kelompok, serta menunjukkan contoh yang baik bagi siswa. Profesionalisme. Guru yang baik harus memiliki etika kerja yang baik, berdedikasi untuk profesi mereka dan mampu beradaptasi dengan perubahan dalam sistem pendidikan. Kemampuan mengevaluasi. Guru yang baik harus dapat mengevaluasi siswa secara objektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mereka harus mampu menilai kebutuhan siswa dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai potensi mereka. Tersebut adalah beberapa pandangan umum tentang kompetensi guru yang dikemukakan oleh para pakar dan hasil analisis ilmiah. Namun bisa saja ada perspektif dan penilaian lain yang berbeda tergantung pada konteks dan negara masing-masing. Beberapa nama pakar ilmu yang telah melakukan penelitian dan memberikan pandangan tentang kompetensi guru antara lain John Hattie, Robert Marzano, Linda Darling Hammond, Daniel Goleman, Howard Gardner, David Berliner, James Popham, Claude Danielson, Thomas Guskey, dan yang terakhir Dylan Williams. Kompetensi pedagogik merujuk pada kemampuan seorang guru dan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif untuk siswa. Berikut ini adalah beberapa pendapat para pakar dan atau hasil analisis ilmiah tentang kompetensi pedagogik. Menurut UNESCO, kompetensi pedagogik mencakup kemampuan untuk memahami karakteristik pembelajaran dan pengembangan anak, merancang pengalaman pembelajaran yang efektif, mengelola kelas dengan efektif, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Menurut Marzano et al. 2005, guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif, memfasilitasi interaksi sosial dalam kelas, dan mengembangkan keterampilan metakognitif siswa. Menurut Darling Hammond 2017, guru yang berkompeten secara pedagogik mampu menggunakan berbagai pendekatan pengajaran, memperhatikan kebutuhan individual siswa, membangun hubungan yang positif dengan siswa dan keluarga mereka, serta membangun budaya pembelajaran yang inklusif. Menurut Schulman 1986, guru yang kompeten secara pedagogik mampu menggunakan pengetahuan tentang isi pelajaran, pengetahuan tentang cara yang efektif untuk mengajarkan isi pelajaran tersebut, serta pengetahuan tentang cara-cara untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap isi pembelajaran tersebut. Kompetensi profesional adalah kemampuan individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesi atau industri yang bersangkutan. Pendapat para pakar dan hasil analisis ilmiah tentang kompetensi profesional dapat diringkas sebagai berikut. Menurut European Commission, kompetensi profesional terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan di bidang tertentu. Menurut UNESCO, kompetensi profesional adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam lingkungan kinerja yang dinamis dan kompleks.
Menurut Josh Manning dan Ken Curtis dalam buku The Art of Leadership, kompetensi profesional meliputi 5 area. Yang utama yaitu pengetahuan, keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, keterampilan konseptual, dan keterampilan kognitif. Menurut beberapa penelitian, kompetensi profesional juga meliputi kemampuan untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, memecahkan masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan berkolaborasi dengan tim. Dalam kesimpulannya, kompetensi profesional adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan di bidang tertentu. Kompetensi profesional yang baik akan membantu individu atau kelompok meraih kesuksesan karir, meningkatkan kinerja organisasi, dan menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan individu untuk mengelola emosi, perilaku, dan hubungan interpersonal secara efektif dan adiktif. Para pakar dan hasil analisis ilmiah telah memberikan beberapa pandangan dan penjelasan tentang kompetensi kepribadian. Model kompetensi kepribadian Goleman. Model ini dikembangkan oleh Daniel Goleman dan meliputi 5 kompetensi utama yaitu kesadaran diri, regulasi, emosi, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Model ini menekankan pentingnya memahami dan mengelola emosi secara efektif, serta memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secara positif. Teori Big Five. Teori ini mengidentifikasi 5 dimensi kepribadian yang penting, yaitu neurotisisme, extroversion, keterbukaan, kesopanan, dan keakraban. Teori ini menekankan pentingnya karakteristik individu dalam membentuk kemampuan untuk mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Model kompetensi kepribadian Piaget. Model ini menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan dan kemampuan melalui pengalaman dan refleksi diri. Model ini mencakup 3 kompetensi utama yaitu kesadaran diri, pengembangan diri, dan berhubungan dengan orang lain. Para pakar dan hasil analisis ilmiah mengakui bahwa kompetensi kepribadian sangat penting untuk keberhasilan seseorang dalam kehidupan pribadi dan profesional. Kemampuan untuk mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain, dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda-beda merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan hidup dan karir. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kepribadian mereka melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman hidup. Kompetensi sosial merupakan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya secara efektif dan positif. Pendapat para pakar atau hasil analisis ilmiah tentang kompetensi sosial adalah sebagai berikut. Daniel Goleman, seorang psikolog dan penulis buku Emotional Intelligence, mengemukakan bahwa kompetensi sosial adalah salah satu dari 5 elemen kunci dalam kecerdasan emosional. Menurutnya, individu yang memiliki kompetensi sosial yang baik mampu memahami dan merespon dengan baik pada emosi orang lain, membangun hubungan yang sehat dan positif, serta berkomunikasi dengan efektif. Salovey dan Meyer, dua psikolog yang pertama kali mengembangkan konsep kecerdasan emosional, juga menganggap kompetensi sosial sebagai salah satu dari 4 subkategori kecerdasan emosional. Menurut mereka, kompetensi sosial meliputi kemampuan untuk memahami orang lain, mengelola hubungan dengan orang lain, serta berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Berdasarkan analisis ilmiah dan pandangan para pakar, kompetensi guru bahasa, terutama guru bahasa asing, meliputi beberapa hal yang sangat penting, antara lain penguasaan bahasa. Seorang guru bahasa asing harus memiliki kemampuan yang sangat baik dalam bahasa yang diajarkan. Pemahaman tentang metodologi pembelajaran. Guru bahasa asing harus memahami metode-metode pembelajaran yang efektif dan mendapat mengembangkan strategi pembelajaran yang berbeda untuk berbagai jenis siswa. Kemampuan komunikasi. Guru bahasa asing harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif dalam bahasa yang diajarkan. Keterampilan evaluasi. Guru bahasa asing harus memiliki keterampilan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam bahasa yang diajarkan. Keterampilan teknologi. Guru bahasa asing juga harus mampu menggunakan teknologi pendidikan seperti perangkat lunak, pembelajaran bahasa, dan aplikasi pembelajaran online.
Saya tidak menyebutkan secara spesifik dalam jawaban sebelumnya, namun ada beberapa pakar ilmu yang terkait dengan kompetensi guru bahasa asing antara lain Dr. Jack C. Richards, seorang profesor bahasa asing di University of Sydney dan penulis buku-buku tentang pengajaran bahasa asing dan metodologi pembelajaran bahasa. Dr. Rod Ellis, seorang profesor bahasa asing di Curtin University di Australia dan penulis buku-buku tentang pembelajaran bahasa asing, metodologi pembelajaran bahasa, dan penilaian bahasa. Dr. Stephen Krashen, seorang ahli bahasa asing di University of Southern California dan penulis teori pembelajaran bahasa, khususnya teori input hipotesis yang mengemukakan bahwa pembelajaran bahasa terjadi ketika siswa menerima input bahasa yang cukup, baik dari guru maupun lingkungan. Dr. Diane Larsen Freeman, seorang profesor bahasa asing di University of Michigan dan penulis buku-buku tentang pembelajaran bahasa asing, linguistik terapan, dan metodologi pengajaran bahasa. Dr. Davin Noonan, seorang profesor bahasa asing di Anaheim University dan penulis buku-buku tentang pengajaran bahasa asing, khususnya dalam konteks multibudaya dan multilinguistik. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.